HMI MPO Cabang Sinjai menggelar demonstrasi di Mapolres Sinjai, Senin, 16 Desember 2024. Mapolres Sinjaim terletak di Jalan Bayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan, yakni adanya aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum personel Polres Sinjai, adanya mafia tambang galian C yang marak di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, adanya mafia BBM yang beroperasi di Kabupaten Sinjai. Puluhan massa HMI MPO Cabang Sinjai berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Massa aksi juga membawa selebaran bertuliskan, "Copot Kapolres Sinjai, di mana pelindung kami," dan "Berantas Mafia BBM." Demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi ketegangan antara massa dengan pihak kepolisian yang bertugas. Aksi ketegangan bermula saat puluhan massa ingin membakar ban bekas yang dibawanya. Namun, personel Polres Sinjai yang bertugas mengawal massa aksi melarang membakar ban bekas tersebut. Meski dilarang, massa aksi tetap membakar ban bekas itu. Massa langsung menyiram ban bekas menggunakan BBM jenis Pertalite, kemudian membakar ban itu di depan gerbang masuk Mapolres Sinjai. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi tak terelakkan. Tidak berselang lama, ketegangan demonstrasi berhasil diredam. Polisi kemudian menyita ban bekas yang sudah disiram air tersebut. Aksi demo ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada institusi kepolisian, kata Ketua HMI MPO Sinjai, Supardi. Supardi menuturkan, citra kepolisian di Kabupaten Sinjai tercoreng dengan adanya dugaan pengeroyokan oleh oknum personel Polres Sinjai. Supardi mengatakan, adanya mafia BBM dan tambang galian C tanpa izin di Sinjai menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan mengelola personel kepolisian. Menurutnya, Kapolres Sinjai gagal memimpin resort Sinjai dan mencederai amanah masyarakat Kabupaten Sinjai, serta melemahkan wibawa institusi kepolisian. Jadi, itu tadi. Jadi tidak ada toleransi bagi oknum-oknum polisi yang melakukan aksi-aksi premanisme. Tidak ada tempat untuk aparat kepolisian di Republik Indonesia yang melakukan aksi-aksi premanisme. Kami meminta kepada teman-teman, jangan terprovokasi. Kita datang sebagai intelektual HMI, kita datang dengan kajian-kajian yang mendalam persoalan ini. Jadi, tetap jaga gerakan. Silakan orasi. Apa yang mau disampaikan silakan. Jadi dalam aksi tadi apakah ada aksi pemukulan atau bagaimana, Pak? Dorong saja. Silakan. Silakan orasi, silakan. Silakan orasi. Apa yang mau disampaikan silakan. Nah, silakan. Ya. Silakan. Pan, orasi silakan. Lanjut. Silakan orasi. Silakan orasi deh. Silakan orasi. Hidup masyarakat Indonesia. Ya baik, jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO, penyelamat organisasi dari Cabang Sinjai mengecam keras. Dari itu, kami meminta Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Sinjai yang tidak kompeten. Kapolres gagal memimpin respon Sinjai dan mencorong sebagai penunggang masyarakat dan melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan, tetapi mereka hanya melakukan tindakan-tindakan premisme, sangat miris rasanya. Maka dari itu kami dari Indonesia untuk menjaga pergerakan, saya berikan kepada koordinator. Silakan. Merasa bahwa kinerja dari kepolisian hari ini itu tidak baik. Maka dari itu kami dari HMPO akan terus mempersoalkan apa yang menjadi persoalan hari ini, dan kami akan mati-matian untuk memperjuangkan itu. Di beberapa hari yang lalu terjadi aksi pengeroyokan yang terjadi di daerah Lampak, dan pengeroyokan itu dilakukan oleh oknum kepolisian. Ini tentunya menyalahi esensi, menyalahi tugas dari bagaimana kepolisian hari ini. Tugas dari bagaimana mereka mengayomi masyarakat. Tugas bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Memberikan kenyamanan, memberikan keamanan.
Tapi apa yang terjadi? Aksi pengeroyokan dilakukan. Tentu melanggar apa yang menjadi tugas dari kepolisian hari ini. Saya sangat miris rasanya melihat persoalan-persoalan ini. Maka kami dari HMMPO kemudian hadir jalan untuk kemudian mempersoalkan apa yang menjadi persoalan hari ini. Jangan tinggal diam, jangan melihat ini dengan biasa-biasa saja. Ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan belum ada tindak lanjut yang signifikan yang terlihat hari ini. Apa yang menjadi panggilan hati nurani kami terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Kami melihat untuk institusi kepolisian memang sudah sangat superpower, kawan-kawan. Kenapa? Karena dia merasa sudah sangat merasa superpower, maka dia bebas saja untuk melakukan hal-hal apa saja yang mereka inginkan. Maka dari itu perlu cek. Maka dari itu saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Sinjai mendorong kepada anggota DPR RI, terutama dari Sulawesi Selatan, terlebih lagi terkhusus adalah Sulsel 2, untuk menyuarakan, untuk membahas tentang institusi kepolisian berada di bawah naungan kementerian. Kita melihat untuk institusi kepolisian sudah sangat superpower, sehingga dia bebas saja untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Tidak adanya lembaga, tidak adanya pengawasan yang secara serius. Sehingga kami mendorong untuk anggota DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan untuk menyuarakan itu di Senayan. Jadi untuk teman-teman media, silahkan kami meminta sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Sinjai untuk menyuarakan itu, membahas di gedung DPR RI persoalan institusi kepolisian harus berada di bawah naungan kementerian. Karena melihat untuk aparat kepolisian sudah terlalu superpower, sehingga apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat, kami tidak semerta-merta menawarkan ini. Kami berdasarkan pengkajian mendalam bahwa suara ini berasal dari daerah-daerah, berasal dari daerah Kabupaten Sinjai untuk Indonesia, untuk bagaimana aparat kepolisian, untuk bagaimana institusi kepolisian bekerja dengan akuntabel dan efisien dan efektif. Begitu kawan-kawan. Jadi saya minta kepada Kapolres Sinjai untuk datang menemui kami. Polres Sinjai, itu bagaimana tanggapannya? Iya, jadi pengunjuk rasa tadi kita sudah layani dengan santun, dengan baik, dan berlangsung dengan aman, tertib, tidak terjadi apa-apa. Dia juga sudah menyampaikan aspirasi ke kita. Nanti kita akan sampaikan ke pimpinan. Terkait kan tadi sempat terjadi aksi memanas karena peserta aksi ingin membakar bahan bekas, sementara pihak keamanan yang bertugas itu melarang hal tersebut. Itu bagaimana? Oh iya, namanya membakar bahan bekas itu sebetulnya ya, termasuk bagian dari mengganggu ketertiban umum. Ya. Jadi kalau menyampaikan aspirasi silakan saja, kita boleh-boleh saja. Tapi kalau membakar bahan bekas kan mengganggu orang lain. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman di lapangan mencegah itu sah-sah saja, kalau boleh tidak usah bakar bahan. Betul. Yang menyampaikan aspirasi ya itu betul, hak mereka. Ya. Jadi izin komandan, terkait tindak lanjut dugaan kasus pengeroyokan ini bagaimana? Oh itu sementara didalami, apa iya benar atau tidak ya, nanti kita sementara didalami oleh pihak Propam Polres. Pertanyaan terakhir komandan, terkait tanggapan Pak Kapolres yang berbeda dengan tanggapan Pak Kasat Narkoba terkait kasus ini bagaimana? Kan katanya Pak Kapolres sabu yang dibawa karena didapat baru dibawa ke Mapolres, sementara menurut Pak Kasat Narkoba katanya sabu tersebut didapat setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolres sendiri setelah diamankan. Itu bagaimana? Oh kalau terjadi perbedaan dengan Pak
Saya tidak paham itu, saya tidak mengerti sampai ke situ. Oh, berarti Ya. sampai saat ini tidak dimonitoring terkait Iya, itu, Komandan. Iya, kalau ada perbedaan ke situ, ya saya apa yang disampaikan Pak Kapolres ya saya pikir seperti itu. Iya. Oh, jadi terkait hal itu tersebut kita sendiri selaku Wakapolres tidak mengerti hal tersebut. Ya, yang saya tahu ya apa yang disampaikan Pak Kapolres, ya, seperti itu. Oh, siap. Oke, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.